Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sitiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reza Adinarta, mahasiswa Teknik Telekomunikasi Angkatan 25 semester 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Artificial Intelligence atau AI sebagai salah satu tugas dari Pak Habib. Apa sih itu AI? AI adalah sebuah program untuk membantu pekerjaan manusia dan meniru manusia. Contohnya, menganalisa, belajar, dan meneliti program. Untuk penerapan sehari-hari bisa kita lihat di video selanjutnya. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau AI atau bisa dibilang kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat mesin mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, memahami bahasa, belajar dari pengalaman, dan mengambil keputusan. Machine Learning atau ML adalah konsep dasar AI di mana sistem tidak diprogram secara kaku, tetapi belajar dari data. Mesin menganalisis data, menemukan pola, lalu menggunakan pola itu untuk membuat prediksi atau keputusan. Contohnya, rekomendasi dan deteksi spam. Deep Learning atau DL adalah sistem bagian dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf di ruang berlapis banyak, Deep atau Deep Neural Networks. Metode ini terinspirasi dari cara kerja otak manusia dan sangat efektif untuk data kompleks seperti gambar, suara, dan teks. Misalnya, pengenalan wajah dan asisten suara. Selanjutnya, aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. AI sudah menyusup ke kehidupan sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari. Beberapa contoh utamanya: di smartphone, AI dipakai untuk pengenalan wajah dan sidik jari, kamera yang otomatis, memperbaiki foto, serta asisten virtual seperti Google Assistant. Di media sosial dan streaming, AI merekomendasikan video, musik, dan konten sesuai kebiasaan pengguna, bukan karena tahu selera, tapi karena membaca pola klik dan waktu tonton. Di transportasi, AI membantu navigasi peta dan dengan memprediksi kemacetan dan memilih rute tercepat, serta menjadi otak awal pada kendaraan otonom. Di perbankan dan belanja online, AI digunakan untuk deteksi penipuan, chatbot layanan pelanggan, dan rekomendasi produk. Di pendidikan dan kesehatan, AI membantu sistem belajar adaptif, koreksi otomatis, analisis citra medis, dan pemantauan kesehatan. Jadi, intinya, AI bekerja di balik layar sebagai pengambil keputusan cepat berbasis data. AI tidak menggantikan manusia, tapi menghemat waktu, meningkatkan akurasi, dan memperluas kemampuan kita dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, tools AI untuk produktivitas. AI sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk produktivitas. Beberapa tools AI yang umum dipakai untuk meningkatkan produktivitas antara lain ChatGPT, Claude Gemini, dan Blackbox, dan lain-lain. Di sini ada beberapa kategori. Untuk menulis dan belajar, ada AI penulis yang mampu membantu merangkum materi, membuat catatan, menyusun laporan, atau menjelaskan konsep sulit dengan bahasa yang sederhana. Contoh, buat tugas kuliah dan belajar mandiri. Untuk manajemen waktu dan tugas, AI membantu membuat to-do list cerdas, pengingat otomatis, dan penjadwalan yang menyesuaikan kebiasaan kerja. Karena dia lebih pintar, bukan sekedar mencatat tanggal. Untuk coding dan teknologi,
AI membantu melengkapi kode, mencari bug, dan memberi saran logika program. AI sangat relevan bagi mahasiswa komputer karena mempercepat proses belajar dan eksperimen. Untuk presentasi dan desain, AI bisa membuat slide, ringkasan poin penting, hingga desain visual sederhana tanpa harus mulai dari nol. Untuk komunikasi, chatbot dan AI email membantu menyusun balasan cepat, merangkum percakapan panjang, dan menjaga bahasa tetap profesional. Jadi kuncinya bukan memakai semua tools, tapi memilih yang benar-benar menghemat waktu. AI paling produktif saat diperlakukan sebagai partner berpikir, bukan pengganti otak kita. Oke. Selanjutnya di sini ada etika penggunaan AI dan literasi digital. Etika penggunaan AI dan literasi digital berfokus pada penggunaan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Etika AI meningkatkan kejujuran, tanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan AI untuk menipu, menjiplak, atau menyebarkan informasi salah. Literasi digital adalah kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan teknologi secara kritis, termasuk menyadari bias AI, memverifikasi informasi, serta menjaga privasi dan keamanan data. Intinya, literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis, sedangkan etika AI adalah pedoman moralnya, ya teman-teman. Pastinya keduanya memastikan AI memberi manfaat, bukan masalah. Oke teman-teman, di sini ada dampak positif dan negatif AI. Pertama kita bahas dari dampak positif dulu ya teman-teman ya. AI terlihat jelas pada efisiensi dan akurasi. AI mempercepat pekerjaan, membantu analisis data besar, meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan memudahkan aktivitas sehari-hari. Banyak tugas rutin bisa diotomatisasi, sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Tetapi, AI juga mempunyai dampak negatif ya teman-teman ya. Dampak negatif AI muncul jika penggunanya tidak bijak ya teman-teman. AI dapat menggantikan beberapa pekerjaan manusia, memperkuat bias dari data yang tidak adil, mengancam privasi, dan memudahkan penyebaran hoaks atau manipulasi informasi. Ketergantungan berlebihan juga dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis manusia. Oke, di sini ada tips menggunakan AI secara bijak dari saya ya teman-teman ya. Menurut saya, kita menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Biarkan AI mempercepat pekerjaan, tetapi keputusan dan pemahaman tetap milik manusia, yaitu milik kita. Selalu verifikasi hasil AI juga bisa salah, bias, atau ketinggalan konteks. Jangan langsung percaya, terutama untuk informasi penting. Jaga privasi dan keamanan data. Hindari memasukkan data pribadi rahasia, atau milik orang lain ke sistem AI. Selanjutnya, bersikap jujur dan etis ya teman-teman ya. Jangan gunakan AI untuk menipu, menjiplak, atau mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri. Tetap belajar kritis, pahami cara kerja dasar AI agar tidak boleh terpengaruh atau bergantung berlebihan atau ketergantungan terhadap AI. Oke teman-teman, saya rasa pembahasan saya mengenai AI cukup segini saja. Selanjutnya kita akan melanjutkan praktik penerapan di kehidupan sehari-hari secara real life ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktik penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencari ceritanya tuh saya tuh besok UAS ya teman-teman, biologi ya. Jadi saya akan mencari materi biologi buat besok ya teman-teman ya. Buat saya UAS besok ya teman-teman. Oke, langsung kita mulai teman-teman ya. Oke, di sini saya akan ketik saya mahasiswa baru
2025. Carikan saya materi yang relevan untuk UAS ya teman-teman. Di sini untuk UAS ya kita cari mata kuliah biologi dasar ya, teman-teman. Mata kuliah biologi dasar. Nah, di sini kita langsung generate aja ya teman-teman. Oke. Kita tunggu ya. Nah, di sini udah dapat ya teman-teman ya materi buat saya belajar ya teman-teman di sini ya, masih nyari nih. Masih ngelag ya. Nah, di sini udah dapat ya. Ini muncul semua ya, topik-topik biologi dasar, konsep dasar biologi ya. Ini ada biologi sel molekuler ya, terus metabolisme sel ya, pembelahan sel, masih banyak lagi ya teman-temannya, geonematika dasar, kadar hubungan hayati ya. Di sini banyak teman-teman ya. Nah, di sini juga referensi teman-teman, referensi tips-tips UAS. Di sini juga ada histori saya belajar sama materi biologi ringkasan UAS mahasiswa ya. Nah, udah banyak sih saya belajar ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Nih, banyak kan topik-topik biologi dasar, kategori kehidupan ya, saya belajar ya teman-teman. Selain itu ya teman-teman, di AI kita juga bisa buat foto gitu ya teman-teman ya, kayak nyari wallpaper gitu bakal dimunculin gitu ya teman-teman. Terutama cari referensi juga ya, terus tambahin buku ajar gitu. Nah, di sini kan belum ada referensi ya, ada tips doang ya teman-teman. Kita buat ya teman-teman, contohnya ya, buatkan referensinya dari mana gitu ya teman-teman ya. Referensinya dari mana gitu ya teman-teman ya. Generate ya. Ini bakal muncul tuh teman-teman referensinya ya teman-teman. Oke, di sini lagi generate ya teman-teman, lagi nunggu ya. Oke, berikut adalah dasar referensi yang bisa dilakukan untuk biologi dasar. Di sini ada biologi Campbell ya, penulis udah detail semua ya teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang nanya AI-nya di sini, AI banyak ya teman-teman, tapi yang saya gunakan ini adalah Cloud AI ya teman-teman ya. Ini di sini ada buku pendukung, buku ajar biologi dasar ya teman-teman, biologi umum, banyak ya. Terus banyak sih. Oke, saya rasa sekian aja ya teman-teman ya. Saya rasa udah cukup detail saya jelaskan dan saya praktikan langsung ya teman-teman ya. Sekian dari saya teman-teman, kita langsung saja ke penutupan ya teman-teman ya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Dapat disimpulkan bahwa AI sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari, terutama kita mahasiswa. Untuk mengerjakan tugas, mencari referensi, maupun sebagai buku ajar tambahan ya. Saya rasa sekian, cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, komen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.